Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih. Wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ittaqillaha haitsu ma kuntum
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Pada kesempatan mulia ini tentunya khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita memperoleh keselamatan, memperoleh keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, tema yang akan kita angkat pada kesempatan Jumat kali ini khatib ambil dalam salah satu ayat di surah Al-Qasas, tepatnya di ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tafjil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, raihlah oleh kalian yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan lupa sebahagian dari kenikmatan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Allah amat benci, amat murka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya menjadi orientasi kita adalah semata-mata bukan hanya dunia. Bahkan dalam ayat ini, kenapa akhirat diutamakan? Karena kalau kita sudah meniatkan untuk bekal akhirat, otomatis dunianya akan ikut. Tapi sebaliknya, ketika dia hanya berorientasi kepada dunia, maka dia hanya mendapatkan kesenangan dunia yang hanya sesaat, kesenangan dunia yang hanya diibaratkan oleh ahli hikmah seperti layaknya tangan yang dicelupkan ke air laut. Kalaupun dia dapat, itu hanya yang dicelupkan. Maka bagi kita yang tidak mendapatkan kemewahan dan kebahagiaan dunia ini, jangan bersedih, karena yang tidak kita dapatkan hanya secelup air itu. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kalimat berikutnya diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW. Sebagai orang yang beriman, harus saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Bahkan hadirin, kalau kita tidak mencintai saudara kita, bahkan membenci, dalam agama kita sampai 3 hari tidak berkata-kata dengan saudara seiman, maka ini adalah hal yang tercela. Maka lantas Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Nabi, hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai terhadap apa-apa yang ia sukai pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pelajaran yang ketiga, tentunya kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk berbuat kerusakan. Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan perbaikan, mengatakan bahwa dia sedang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Tapi apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah?
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, kata mereka. Allah berfirman, jangan buat kerusakan di muka bumi Allah ini. Tapi apa kata orang-orang yang mencari alasan? Kami sedang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun, kata Allah. Ketahuilah, mereka mengatakan perbaikan, tapi sesungguhnya mereka melakukan kerusakan dan demi kerusakan. Maka apa bahaya bagi orang-orang yang berbuat kerusakan? Ditegaskan oleh Allah dalam surah Ar-Rum, "Shaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Akibat apa, kata Allah? Akibat ulah tangan manusia. Oleh karenanya agama kita mengajarkan untuk menjaga lingkungan, mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai kita biarkan alam kita dirusak. Jangan sampai kita biarkan terjadi kerusakan demi kerusakan di lingkungan kita. Oleh karenanya pahala sosial atau yang disebut dengan pahala berjamaah itu nilainya lebih tinggi daripada seorang abid, orang yang ahli ibadah, bahkan ia sholat beratus-ratus rakaat. Tapi kalau ia membiarkan kerusakan-kerusakan di sekelilingnya, ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Maka kalau kita rujuk dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad, ada 3 tingkatan orang yang mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa man lam yastati fa biyadihi, wa man lam yastati fa biqalbihi. Kalau melihat kemungkaran, kata Nabi, cegah dengan tangan. Bagi bapak-bapak pimpinan di lingkungannya masing-masing, ia punya kuasa, maka ia harus menjaga jangan sampai ada kerusakan-kerusakan, jangan sampai ada kezoliman-kezoliman yang terjadi, karena dia punya wewenang, punya hak prerogatif yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bagi kita yang tidak punya kedudukan, kita bisa menyampaikan dengan qaulan sadida, perkataan yang baik. Tentunya tidak boleh mencaci maki, tidak boleh melukai hati saudara kita, walaupun yang kita katakan itu sekalipun benar. Dan pun kalau kita tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, maka yang ketiga adalah benci di dalam hati. Ini disebut oleh Nabi, zalika a'afal iman. Inilah selemah-lemah iman. Tapi daripada membiarkan kezaliman, membiarkan kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik dalam lingkungan masyarakat, apalagi dalam lingkungan di tempat kita bertugas, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, karena nanti kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya di sisinya. Maka sejatinya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini semuanya masing-masing adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin dalam keluarga kita di rumah. Maka sabda Nabi menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin, kata Nabi. Dan ingat, kalian akan dipertanyakan atas apa yang kalian pimpin selama menjadi kepala keluarga. Maka tugas kepala keluarga bukan enteng. Seiring dengan beratnya tugas kepala keluarga, maka jika mampu melewati, mampu menjalani dengan sesuai dengan koridor yang Allah dan Rasulnya sukai, maka inilah tiket yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah. Begitu juga dengan para bapak pimpinan, ketika dijalankan dengan amanah sesuai dengan koridor Allah dan Rasulnya,
betul-betul amanah itu, bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ladang pahala, ladang yang akan menjadikan kita di hadapan Allah kelak akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dengan naungan Allah semata. Maka kalau kita rujuk kembali kepada ayat yang tadi, kenapa akhirat yang menjadi orientasi kita pertama? Karena hadirin, ketika kita sadari bahwa perjalanan hidup kita ini sebentar, perjalanan hidup kita ini sementara, maka kita tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini secara percuma, secara sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kita hidup di dunia ini ibaratnya seperti bahtera yang sedang kita naiki, dan nanti bahtera dunia akan berakhir, yaitu bahtera itu berlabuh di negeri akhirat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai terlena, jangan sampai lupa kepada Allah bahwa sejatinya kita hidup ini hanya sementara. Oleh karenanya Allah kembali ingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun yang bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sampai amwalukum, hartamu, anakmu, membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Maka hadirin saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang merugi. Kenapa mereka merugi, kata Allah? Karena lalai diakibatkan harta, mencari harta pagi, siang, malam, lupa mengingat Allah. Ada yang sampai mati-matian membela-belakan anak istrinya sehingga ia lupa mengingat Allah. Inilah yang disebut oleh Allah orang yang merugi. Diwanti-wanti, diwarning oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang tersebut. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup khutbah kita pada kali ini, khatib ambil dalam salah satu ayat di surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Allah kembali mengingatkan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa kelak, kata Allah, yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mempersiapkan bekalnya, amal solehnya sebanyak-banyaknya selagi ia hidup, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, keistiqomahan untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah kelak. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadil taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik perbekalan ialah ketakwaan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini adalah manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa innahu asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan, tunjuki kami yang hak itu bahwa itu benar. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mentaatinya. Perlihatkan kebatilan itu bahwa itu sesuatu yang salah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tasma' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikan kepada kami ya Allah keturunan yang baik-baik, yang soleh dan solehah, pasangan yang baik-baik pula. Dan ketika kami dekat kepada mereka, kami sayang, dan ketika kami jauh, kami rindu kepadanya ya Allah. Dan jadikan anak kami menjadi imam di kalangan orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.